kita di Instagram @maestria.id, dan juga kita insya Allah mencoba mencoba untuk apa ya, mencoba untuk istiqomah ya, memberikan program-program secara rutin setiap bulannya, mulai dari program berkelas, Maestria Goes to School, kita juga ada program bootcamp, ada juga internship seperti teman-teman internship di sini yang mereka intinya belajar gimana sih ngerasain dunia kerja gitu kan ya. Semoga intinya bisa mengembangkan diri secara positif. Saya secara pribadi mohon maaf kalau berlangsungnya kegiatan kurang begitu maksimal, tapi jangan dilihat hal-hal yang tidak sempurna, tapi lihatlah ilmu yang nanti akan dibagikan oleh Ibu Eli. Dan mohon dibantu teman-teman belajar ya Bu Eli. Saya yakin teman-teman nanti juga pengen tanya jawab dengan Ibu. Mungkin Ya, sekian, insya Allah. Baik-baik. nikmati. Oke, siap. Mungkin sekian, selamat belajar dengan Bu Eli. Siap sukses bareng, siap menguasai komunikasi bareng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Bella. Um, Selanjutnya teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, nah ini kan kita temanya hari ini effective communication in presentation and building relationship. Intinya gimana kita bisa belajar komunikasi efektif dalam presentasi khususnya, dan dari situ kita gimana bisa membangun interaksi dengan audiens. Nah, bicara soal komunikasi nih, sebenarnya mungkin komunikasi ini terdengar enteng ya, ngomong doang kok gitu. Tapi ketika teman-teman ini pernah nggak sih kayak lagi ngobrol sama orang dan teman-teman ngerasa nyaman gitu. Nah, itu mungkin sudah memakai skill komunikasi. Nah, makanya komunikasi ini juga sangat diperlukan saat kita presentasi. Dari sini mungkin teman-teman ada yang lagi yang sedang berkuliah, atau mungkin ada yang lagi kerja di dunia karir. Nah, itu skill komunikasi, skill presentasi yang baik itu sangat diperlukan ya teman-teman. Nah, maka dari itu sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Saya perkenalkan narasumber kita, Ibu Elis Lestari Pambayun MSI. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu teman-teman. Jadi narasumber kita yang luar biasa hari ini adalah seorang dosen tetap di Fakultas Dakwah Universitas PTIQ Jakarta. Nah, beliau ini juga sudah menjadi pembicara dalam berbagai konteks komunikasi dan juga penulisan. Nah, maka dari itu kalau terkait hal-hal komunikasi nih kayaknya wah keren banget sih, bakal keren banget. Jadi teman-teman semuanya kita siapkan fokus terbaik kita untuk mendengarkan materi dari Ibu Elis. Untuk itu kepada Ibu Elis juga sebelumnya nih teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, nah jadi saya ingin memperkenalkan juga Ibu Elis ini mengelola yayasan yang dibentuk sendiri. Namanya Gerakan Cerdas Komunikasi Indonesia atau GCKI ya Bu ya. Iya, dan juga ada BC Communication House di Bogor. Ini adalah sebuah lembaga yang berfokus pada pemberdayaan komunikasi masyarakat. Untuk itu teman-teman yang kepo, yang pengen lebih tahu nih soal yayasan yang dibentuk ini, maka boleh dong kepoin, follow Instagramnya @cerdaskomunikasi. Atau yang pengen lebih tahu lagi kegiatan apa aja sih yang ada di GCK ini, boleh mampir ke YouTube-nya Gerakan Cerdas Komunikasi Indonesia. Atau nih teman-teman yang suka scroll-scroll TikTok, jangan cuman scroll-scroll aja, tapi boleh juga mampir di akun TikToknya @cerdaskomunikasi. Karena di situ kita bisa tahu kegiatan apa aja yang dilakukan di GCKI teman-teman. Untuk itu mungkin udah pada nggak sabar nih mendengarkan materi dari Ibu Elis. Untuk itu sebelumnya saya juga mau memberitahu Ibu, karena keterbatasan waktu kita, maka untuk pemaparan materi hanya dibatasi dengan 45 menit Ibu. Ya. Dan setelahnya teman-teman nanti yang ingin bertanya, kita sediakan waktu 15 menit, jadi boleh siapkan fokus terbaik kita untuk menyiapkan pertanyaan. Jangan lupa juga untuk mencatat dan ambil dokumentasi dalam sesi nanti ya. Untuk itu kami persilakan kepada Ibu Elis dengan segala hormat Ibu.
Baik, ya Mbak Nuraidia, terima kasih atas kesempatannya dan kepercayaannya kepada saya selaku pribadi dan mewakili Gerakan Komunikasi Indonesia ya untuk mengisi sesi luar biasa di sini ya tentang effective communication and building relationship di sini. Ya, banyak hal ya yang sebetulnya yang bisa kita angkat ya mengenai komunikasi ini, tapi saya hanya dibatasi mengenai effective communication ya. Jadi kalau effective communication ya berarti kita akan bicara seputar mengurangi kegagalan-kegagalan di dalam komunikasi. Selebihnya atau sebelumnya saya mau bicara tentang efektif komunikasi atau komunikasi efektif ya. Tadi sudah diperkenalkan sedikit mengenai saya ya dan lembaga Gerakan Cerdas Komunikasi Indonesia. Tentunya memang kita memiliki satu kesamaan di dalam visi ya, ingin membangun satu komunikasi yang cerdas, yang sehat ya, yang efektif untuk bangsa ini. Mengingat memang kita tahu bagaimana komunikasi bangsa ini setelah media sosial kita begitu bergema ya, begitu masa berbeda. Nah, perbedaannya mungkin antara dengan GCKI ini adalah barang visi kita atau di gerakan kita yang memang kalau kita ini tidak di dalam lingkup kita non profit juga lebih kepada pemberdayaan ya pemberdayaan masyarakatnya ya agar masyarakat membentuk bentuk komunikasi yang memang bisa menghindarkan dari konflik perpecahan ya disintegrasi dan sebagainya jadi di sana ya alhamdulillah wassalamualaikum terima kasih dan kita langsung saja kepada materi ya mengenai tema yang diberikan dari effective communication. Saya akan buka. Ya, pada moderator ya, moderator dari GCKI atau operator, monggo dibuka bila PPT-nya sudah Ya sampai. sebentar Ibu, mungkin ini operator ya Bu ya. Baik, ya. Ya, sebelumnya oke ya. Jadi sambil menunggu, saya akan bicara tentang bahwa efektif komunikasi berarti kita sedang menuju kepada bagaimana berkomunikasi efektif. Artinya bukan komunikasi yang gagal. Karena komunikasi yang gagal namanya bukan komunikasi yang efektif ya. Komunikasi yang efektif itu adalah komunikasi yang oke sama oke, punya makna yang sama ya, memiliki apa namanya pemahaman yang bersama di dalam komunikasi. Kalau salah satunya tidak oke, berarti bukan efektif ya berarti ada kegagalan. Jadi kalau misalnya kita ingin pelajari kegagalan komunikasi, ada lagi ya, ada lagi temanya atau ada istilahnya gitu ya. Nah, nah kalau di efektif komunikasi betul-betul kita harus optimal, berarti kita harus betul-betul mengeksplorasi semua kemampuan komunikasi kita ya, baik secara verbal maupun non verbal ya. Kalau verbal semua orang yang memiliki kemampuan verbal pasti pasti banyak ya banyak potensi, banyak hal-hal yang bisa kita upgrade ya di dalam komunikasi verbal kita. Tapi tidak semua yang memiliki kemampuan verbal yang normal memiliki kemampuan komunikasi yang normal juga. Artinya bahwa orang yang memiliki kemampuan bicara belum tentu komunikatif ya dan orang yang komunikatif pasti juga verbalize ya artinya memiliki kemampuan verbal yang bagus gitu ya. Nah, di sini efektif komunikasi harus kita ingat bahwa komunikasi yang betul-betul mencoba mereduksi ya atau mengurangi kegagalan kita dalam berkomunikasi. Komunikasi yang gagal adalah bila salah satu pihak tidak paham dengan komunikasi yang kita sampaikan atau menolak atau menghindari ya dan lain sebagainya atau kita yang tidak paham terhadap lawan kita bicara. Tapi biasanya kalau kita menjadi komunikator, komunikator yang selalu disalahkan. Oh, komunikatornya nih yang nggak bisa menjelaskan gitu ya. Jadi pihak kita yang selalu dominan untuk disorot ya terhadap kegagalan komunikasi. Jadi bukan dalam lawannya atau komunikannya. Jadi ingat ya, di dalam effective communication itu bahwa pihak komunikator lah yang menjadi prime atau menjadi actor atau aktor ya di
di dalam berkomunikasi. Jadi jangan salahkan komunikan kita di situ. Oke, ya. Nah, di sini kita dibatasi, Mbak moderator, sepertinya kita diajak kepada area skripsi ya, atau tugas akhir mahasiswa dan juga apa namanya teman-teman yang memang sedang berada dalam kondisi atau area karir atau profesi ya. Ya, benar. Mungkin di sana ya. Oke. Ibu. Ya, terutama adalah ini memang animo atau interest efektif komunikasi dalam presentasi ini kalau kalau mahasiswa pasti mereka itu fokusnya itu ke sidang ya, bagaimana mereka memenangkan sidang gitu ya. Oke. Ya, silakan lanjut. Ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Saya tidak ingin banyak-banyak memberikan sebuah teori, tapi pengalaman saja ya. Pengalaman itu rasanya lebih cair ya dibanding dengan teori. Kalau teori nanti akan terpaku pada beberapa asumsi, hipotesis dan segala macamnya yang akan sulit untuk dipraktikkan oleh teman-teman ya. Jadi kalau pengalaman barangkali kita bisa menyamakan chemistry bersama di sini ya. Oke. Ya, jadi kalau saya tuh pengalaman saya sebagai orang komunikasi, insan komunikasi gitu ya, pada saat berpresentasi atau presentasi, baik sidang, saya sudah mengalami sidang 1, 2, 3 kali gitu ya, dan presentasi-presentasi di dalam bisnis ya, kemudian dalam kerjasama dengan beberapa project atau program ya. Saya memang sifatnya lebih ke storytelling ya, tidak terpaku kepada slide ya. Memang slide ada, tapi lebih enak tuh rasanya gitu. Satu poin-poin itu diajak bercerita. Jadi audiens itu kita ceritakan saja gitu ya, dari poin ini apa sih gitu ya. Ada ketertarikan apa, uniknya apa, problematiknya apa sih di dalam tema yang ingin kita sampaikan kepada mereka. Kita bisa bercerita mulai dari anekdot, ilustrasi, misalnya kita bicara mengenai masalah sekarang pemilu gitu ya. Pemilu 2004 ini gitu ya. Mungkin dari strategi komunikasi politik ada beberapa poin secara teoritis yang ingin kita sampaikan. Tapi enaknya kita pakai ilustrasi. Bagaimana pengalaman kita menjadi pemilih, pengalaman kita saat itu berhadapan dengan Bawaslu dan segala macam kita ceritakan ya, barangkali ada kecurangan-kecurangan yang memang pernah kita baca dan segala macam, apalah yang kira-kiranya membuat orang terbuilding untuk building ya pemahaman mereka agar mereka terbonding sama kita ya, memiliki ikatan yang sama terhadap pemahaman pemilu tersebut ya. Ya, jadi banyaklah storytelling itu dari anekdot, dari mulai dari apa yang kita baca dari novel, pengalaman sehari-hari, pengalaman tetangga dan segala macam bisa kita berikan. Jadi kalau bisa jangan hafalan gitu ya, jangan jangan terpaku pada slide. Sebetulnya walaupun kita sudah 100% kita buat ya, tetap saja bahwa itu harus diceritakan ya. Poin-poin itu harus bunyi ya. Harus bunyi artinya memiliki sebuah kehidupan di dalam setiap poin itu. Jadi di bukan bukan poin yang artinya kita baca. Artinya nanti kita akan jadinya pembaca aja, kita cuma jadi reader gitu. Kalau bisa kita jadi storyteller di sini ya. Walaupun ini serius, walaupun ini ilmiah, kita bicara paradigma lah, filsafat segala macam. Itu sayang sekali kalau misalnya bicara filsafat, bicara politik gitu ya. Tapi kemudian kita tidak ilustratif. Sayang sekali gitu ya. Padahal banyak yang bisa kita ceritakan ya. Gitu. Oke. Jadi hindari hanya menjadi seorang pembaca. Oke. Kalau bisa nanti saya sedikit saja dan agak cepat ya, karena kalau bisa kita menstimulasi pada diskusi saja ya Mbak ya. Baik. Oke. Ya, kemudian eh, hati-hati dengan bahasa kita. Kadang-kadang kita suka belibet ya dengan bahasa yang sulit, bahasa asing, bahasa yang baru kita temui ya dan segala macam. Ya, jadi hindari istilah-istilah yang sebetulnya sulit pahami. Kebetulan kita sedang berpresentasi pakai teori yang baru kita kenal ya. Nah, itu kita hindari di situ. Jadi bahasa-bahasa yang kita familiar saja dan orang lain juga sudah paham lah dengan ini. Ya, misalnya kita mau bicara tentang diseminasi gitu. Kadang orang tidak semuanya paham dengan artinya dissemination. Kita sebut saja itu penyebaran saja gitu ya. Kita menyebarkan itu seperti ini gitu ya. Jadi hindari yang memang artinya apalagi bahasa-bahasa yang teoritis, paradigmatis atau konseptual. Boleh konseptual jelaskan sedikit baru kita berikan satu pemahaman atau berikan satu penjelasan dengan bahasa kita sendiri gitu ya gitu.
Oke. Kemudian visualisasikan dengan cara yang natural, jadi tidak berlebihan, tidak neko-neko lah ya. Kemudian artinya bahwa visualisasi kita ini tidak, sebetulnya kita menjelaskan satu hal yang kecil tapi visualisasinya banyak sekali, ya. Jadi apa yang kita jelaskan visualnya itu yang natural saja, satu dua sudah cukup lah gitu ya. Tapi penjelasan kita yang mengena gitu ya, pesan kita itu sampai, dibanding dengan kita bicara sedikit visualisasi banyak, itu orang nanti nggak paham ini maksudnya apa ya. Nanti kita bertanyakan mereka, maaf Pak bisa atau Bu bisa kembali nggak visual yang Bapak sampaikan tadi? Kok kayaknya tadi ada beberapa visual yang tidak dijelaskan lah loh gitu ya. Nah, jadi nanti kita akan terjebak pada permainan kita sendiri gitu ya. Dan jangan panjang-panjang. Cukup pada saat slide itu 3 menit saja kita jelaskan ya. Nanti akan kita terjebak dari pertanyaan yang panjang pada audiens ya. Silakan lanjut. Ya, jadi kita bangun narasi itu dengan sangat sederhana, natural ya, dan storytelling saja. Oke. Ya. Nah, kemudian kita pada saat kita presentasi, kita tentukan juga ya dari awal tuh sudah ditentukan kita ini mau bagaimana gitu. Walaupun ini satu kesatuan ya, terintegrasi ya, informasi, rekreasi yang menghibur, apa namanya, persuasi, edukasi, itu adalah pesan sebetulnya menjadi satu kesatuan atau terintegrasi. Hanya apa ya, volume mana yang sebetulnya mau kita besarkan? Apakah kita di informasi, apakah kita di inspirasi, persuasi, atau edukasi? Nah, itu yang harus kita dudukan dulu tujuan kita. Kita mau di informasi, ya sudah, banyak-banyaklah informasi. Ya, jangan pada saat kita berinformasi, tapi persuasinya kita besarkan. Nanti informasinya yang data-data yang sudah kita kumpulkan begitu banyak, nanti akan terpresentasikan begitu sedikit. Nah, jadi saya nanti bilang pelit banget sih ya, ini kan tentang informasi. Kok sedikit banget gitu yang dikasih gitu, kok banyaknya lebih banyak kepada persuasi ngajak-ngajaknya ya gitu. Kita tentukan dulu mana volume yang terbesar dari tujuan presentasi kita. Ya, kalau informasi ya sudah ya, referensi harus 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 betul-betul akurat gitu ya. Kemudian juga nah begini, ada hal yang begini. Pada saat kita presentasi ya, untuk masalah informasi ada hal di luar tujuan ya. Kita juga harus menginformasikan di awal kondisi kita. Itu jangan malu-malu memberikan kondisi kita seperti apa. Maaf Pak, saya sebetulnya sedang sakit Ibu Bapak, tapi demi sesi yang luar biasa ini saya juga ingin ketemu dengan Bapak gitu ya. Dan Ibu kondisi kita nggak apa-apa. Jadi pada saat kita ada hal-hal yang di luar itu secara kendala teknis, secara psikologis mereka sudah memahami. Itu nggak apa-apa, di awal kita berikan informasi seperti itu. Ya, kemudian menginformasikan bahwa Ibu, Bapak, saya di sidang kali ini atau di presentasi kali ini memberikan referensi-referensi yang baru gitu ya. 90% baru, 10% itu klasik gitu dan segala macam. Jadi mereka tertarik, referensi yang baru tuh yang bagaimana sih gitu ya. Coba kita buka deh gitu ya. Apa namanya, apa buku panduan barangkali atau ada modul yang mereka berikan ya, si presenter berikan. Jadi kan mereka akan lihat dari kita. Oh iya benar, baru itu salah satu daya tarik juga gitu ya. Ada yang suka dengan referensi klasik, kita berikan juga karena audiensnya ternyata memang wah, orang-orang yang senang sekali membaca buku, orang-orang filsafat segala macam gitu ya. Tapi bisa berikan itu. Jadi informasi-informasi kita berikan di awal tentang keberadaan diri diri kita ya, atau presentasi kita ya, tidak apa-apa kan. Kemudian pada saat di awal ya, kita berikan juga misalnya ada kata-kata anekdot ya, puisi lucu, gerakan atau mimik kita yang lucu ya. Misalnya begini, Bapak Ibu, Bapak, yuk sebelum saya presentasi, maaf Bu Bapak, sebenarnya saya gugup sekali. Tapi saya ingin mengajak Ibu Bapak untuk tersenyum. Yuk kita tersenyum 1 menit saja biar kita otot-otot kita tidak kencang ya. Mohon panelis kita tersenyum bersama ya, Ketua Sidang, panelis dan pembimbing saya yang luar biasa. Bagaimana Ibu kabarnya? Hadirin, apa kabar? Ya, aduh, cantik-cantik sekali hari ini loh. Nggak apa-apa digituin, ya. Aduh, yang merah kok sama ya bajunya Ibu Bapak dengan saya. Kayaknya suasana hatinya lagi sama dengan saya ya Ibu Bapak. Nah, itu tuh bisa kita mengendorkan sebuah presentasi yang sebetulnya kita tuh lagi serius gitu ya. Nah, itu bisa begitu.
Nah, ya. Aduh, ada sahabat saya di sini luar biasa, juga saudara-saudara saya gitu ya. Dosen-dosen saya di sini juga hadir. Aduh, senang sekali gitu ya. Nah, itu diajak aja gitu ya. Sebelum kita sedang atau sebelum kita membuka presentasi kita atau sidang skripsi, tesis dan disertasi kita gitu ya. Gitu. Ada puisi boleh ya. Puisinya jangan yang serius-serius gitu ya, atau misalnya hanya apa namanya istilahnya itu buah semangka, buah salak, tidak disangka saya kedatangan bapak-bapak yang galak kayak gitu ya gitu ya. Nah itu jadi kita bisa berikan beberapa semacam pembuka yang membuat orang lain tuh jadi lebih ringan, lebih cair ya dan sebagainya. Oke, ya. Nah, kemudian jangan lupa juga berikan kata-kata selain informasi yang padat ya, kita berikan satu bentuk inspirasi buat mereka. Kehadiran mereka datang ke sini itu hal yang berharga loh gitu ya. Nah, ada inspirasi apa yang bisa kita berikan buat mereka bawa pulang, buat mereka teruskan gitu ya. Nah, itu yang harus kita jadikan poin. Jadikan bekal kepada mereka. Mungkin kita bisa memberikan bekal yang secara materi ya, tapi kita bisa memberikan bekal mereka inspirasi gitu ya dari pertemuan ini. Oke. Nah, kemudian juga kalau di dalam berbicara presentasi, kalau penjualan tentu persuasi ya, iklan, promosi, komunikasi pemasaran, komunikasi bisnis, corporate communication, itu persuasi itu yang volumenya harus lebih tinggi gitu dibanding dengan presentasi skripsi dan tesis atau disertasi gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya yang teman-teman ya adik-adik atau mahasiswa yang memang sedang mau presentasi skripsi ya di sini persuasinya adalah mengenai misalnya eh, bahwa jangan berkecil hati gitu dengan teori yang tadi salah oleh pemateri panelis gitu ya atau metode yang dianggap salah gitu ya, bahwa sekecil apapun yang kita tulis di sini, sekecil apapun yang kita berikan di sini itu sangat berharga ya, dan itu memiliki peluang ya untuk diteruskan oleh teman-teman di sini gitu ya dan lain sebagainya. Jadi kita berikan eh, kata-kata yang bisa membuat kita tidak tersudutkan ya, menghibur diri kita sendiri juga gitu ya terhadap masukan-masukan, kritikan-kritikan yang sudah diberikan oleh panelis. Nah, itu ya. Nah, edukasi ya kita jangan terlalu banyak mengajari gitu, walaupun kita sedang dalam posisi mengajar atau posisi sebagai pimpinan segala macam, tapi kita di sini kalau ada pembelajaran kita diajak sama-sama belajar, kata-katanya begitu. Ya, bukan kata-kata yuk jadi yuk kata-katanya yuk kita belajar ya. Jadi saya ingin mengajari Anda gitu. Itu kata-kata yang harus dihindari sebetulnya. Ya. Jadi sama-sama belajar, yuk kita belajar walaupun kita posisinya bisa sedang pimpinan atau kita sedang menjadi panelis, kita sedang menjadi yang di sidang, ya pemimpin rapat dan segala macam. Kata-kata belajar kita harus ada apa namanya togetherness ya, bukan dominasi gitu. Oke, ya lanjut. Oke, bagi yang memiliki begini ya, kalau untuk tingkat kegugupan ya, tingkat anxietas atau tingkat kecemasan di setiap individu pasti berbeda. Karena ada jam terbang, jadi merasa terbiasa. Tapi jangan anggap bahwa 1000 kali presentasi itu tidak ada kegugupan. Ada, walaupun misalnya kecil dan bisa di-cover dengan yang tadi anekdot dan segala macam, gitu ya. Nah, tapi bahwa di sini tetap harus memiliki sebuah pola yang membuat kita lebih rileks pada saat kita berbicara. Karena kalau kita rileks, ya akan membuat audiens juga rileks. Kalau kita bahagia, audiens juga bahagia. Kalau kita open mind, jadi kita juga akan merangsang menstimulasi orang lain juga untuk banyak bertanya dan banyak belajar dari kita ya. Jadi meditasi, kalau dari meditasi kita bukan meditasi yang artinya bertapa dan segala macam, tapi kita relaksasi saja ya. Misalnya dengan
ya mencobalah sebelum masuk kepada arena kita berzikir dulu, bersolawat ya karena Allah lah yang memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa bicara ya, untuk bisa menyampaikan sesuatu kebenaran ya, bisa membuka pikiran kita dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian kita bisa yoga-yoga kecil dan segala macam atau ya ya kita punya stretching seperti apa ya gitu pada saat kita sebelum berbicara nggak apa-apa. Atau kita bisa mengajak mereka untuk stretching atau kita saya saya ingin mengajak ibu bapak di sini sebelum saya berbicara, yuk kita angkat tangan dulu ke atas, yuk atau kita regangkan tangan kita, gerak-gerakan kepala ke kiri, ke kanan segala macam, atau bernyanyi dan segala macam itu bisa, ya. Gitu. Oke, ya. Kemudian kita fokuskan pada diri sendiri dulu apa sih yang mau kita bicarakan, ini penting apa tidak gitu ya, kita bermanfaat atau tidak, terus bagaimana gitu ya. Tapi jangan melihat luar dulu di dunia, lihat dulu apa yang mau kita berikan kepada mereka dulu, gitu ya. Ya, seberapa manfaat kita itu bisa memberi kepada orang lain gitu. Jangan, aduh banyak nggak ya audiensnya, mereka bakal ke kita care nggak ya, mereka bakal antusias nggak? Itu jangan begitu dulu ya. Kemampuan kita juga kita explore dulu ya, kapasitas kita ini apa gitu ya. Nah, jadi kalau kita capable, orang juga akan orang juga akan merasa bahwa mereka ini berhadapan dengan orang yang kredibel juga gitu ya. Itu ya. Itu yang harus kita explore di dalam diri kita ya. Kita membuang persepsi yang buruk ya, positif sajalah. Satu dua orang yang hadir nggak apa-apa gitu ya. Atau misalnya bahwa ada yang memang orang-orang yang tidak diharapkan hadir, kemudian juga bahwa duh kayaknya materi kita juga sedikit dan segala macam gitu ya, kita buang dulu itu ya, buang dulu itu, tapi kita pencapaiannya tuh bagaimana kita bisa bahagia bersama ya, kita bisa bermanfaat bersama ya di sini ya gitu ya. Kemudian ya itu tadi kenali kelebihan kita ya. Di mana kelebihan kita? Dalam bicara kah gitu ya? Di dalam gesture kah? Di dalam penampilan kita kah? Di dalam bagaimana kita transfer knowledge kita kah? Ya. Nah, terus kekurangan kita apa gitu. Pada saat kita punya kekurangan, memang tidak perlu diperlihatkan pada orang lain, tapi dibicarakan boleh nggak? Nggak apa-apa, kita bisa minta mohon maaf ya. Kebetulan saya sedang flu, kebetulan saya juga sedang agak kurang sehat, maaf juga sini saya kalau berbicara seperti ini, membaca seperti ini agak kurang ini. Sebutkan, misalnya berbicara presentasi yang memang harus ada ayat-ayat Al-Quran segala macam. Kita bicara bahwa saya bukan pembelajar di situ, tapi saya sedang berusaha belajar. Apabila ada yang salah, mohon para pakar di sini, para ustadz, ulama di sini, tolong dibetulkan saya apabila saya salah. Itu nggak masalah, ya. Jadi membuang ego, membuang rasa yang over apa estimate tentang diri sendiri gitu ya, over capacity itu sedikit agak direda. Kita sharekan energi kita, sharekan aura positif kita gitu dengan para audiens agar kita memiliki satu chemistry yang sama ya. Kemudian belajar untuk melakukan hal bicara di kelas, berbicara sehari-hari di kelas itu pasti beda. Pada saat presentasi memang format berbeda, ya. Berbedanya dalam hal apa gitu ya? Berbeda di dalam hal bahwa istilahnya sekarang saya lagi jadi komunikator. Jadi komunikator tuh harus bagaimana? Penampilan, persiapan dan macam itu harus berbeda dari sehari-hari. Pada saat berbicara di ruang meeting pasti berbeda dari ruang. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Silakan. Oke. Ya. Eh, sedang screen ya. Lanjut. Itu adalah skill skill building intrapersonal kita di situ ya, walaupun masih banyak tapi itu hanya sedikit saja, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kemudian buat peta perjalanan dengan audiens. Nah, pada saat kita mengajak orang lain ya untuk berada di dalam diri kita ya,
kalau kita sama-sama hadir seperti kita mau jadi kalau kita dalam ruang presentasi seperti kita mau mengajak perjalanan, ya. Kalau kita ingin mengajak perjalanan, berarti kita harus bicara rute kepada mereka. Maps-nya tuh bagaimana, gitu ya. Alurnya bagaimana, mulai dari beli tiketnya, kendaraannya, kondisinya, dan sebagainya. Itu harus diceritakan kepada mereka, ya. Kalau di dalam presentasi pertama adalah kita harus jelaskan ya dari titik terendah dari pembicaraan kita ini apa gitu ya, menggambarkan keadaan, masalah yang saya bilang tadi, merinci langkah-langkah penyelesaiannya seperti apa gitu ya. Ini saya ingin ngajak bicara tentang problematik bangsa kita ini seperti ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, yuk kita sama-sama ya. Di sini kita serius, kita betul-betul duduk bersama ya agar kita punya solusi kalau kita memperhatikan apa yang sedang kita bicarakan di antara panelis dan kita sendiri gitu ya. Nah, ini seperti apa langkah-langkahnya gitu. Jadi mulai mulai di awal tuh sudah kita ambil mereka, perhatian mereka untuk diajak kepada perjalanan kita untuk sama-sama gitu ya. Perhatikan bareng-bareng, fokus bareng-bareng gitu ya, agar tidak ada yang keluar dari jalur, tergelincir dan segala macam gitu. Anggap kita ini dalam satu gerbong bareng gitu ya. Nah, gitu. Nah, tunjukkan kepada audiens juga proses penyelesaian ya dengan memberikan pertanyaan yang dapat diikuti untuk menghindari kebingungan. Nah, gitu. Jadi boleh dari kita kasih kasih misal kalau ada rundown. Kalau kita kasih misalnya dari awalnya saya ingin bicara itu dari awal itu permasalahan seperti ini, keduanya teorinya begini, metodenya begini, dan penutupnya seperti ini. Kita sudah berikan seperti itu. Jadi biarkan audiens ini bingung gitu dengan arah dari pembicaraan kita. Mulai dari awal sudah dijelaskan. Oke. Ketiga, ini ya ini agak kurang terbaca apa sih sampaikan ya apa namanya ini mohon maaf yang ketiga bisa digeser Mbak bisa dikecilkan oke ya jadi misalnya taruh gini sampaikan lah ya apa yang kita berikan kepada mereka itu dengan verbal dan nonverbal yang baik tidak membingungkan, tidak ambigu ya, tidak merepotkan mereka, tidak bikin bingung, tidak bikin mereka itu kesal ya. Karena ada satu kata tapi gerakannya banyak banget gitu ya. Godin itu punya kebiasaan-kebiasaan dari gerakan tubuh yang sebetulnya nggak penting ya. Pegang ini ya. Kemudian pada bicara berapa kali begini terus, pada bicara kemudian pegang kancing, pegang apa, ballpoint, pegang spidol segala macam. Nah, itu yang harus belajar kita untuk mengurangi itu. Bagaimana kalau gugup seperti itu ada latihannya sebetulnya, gituin makanya di unsafe text itu ya. Nah, jadi kalau misalnya bicara A berarti A saja gitu ya. Bicara B ya B saja. Kita sampai misalnya yuk kita sampai pada tujuan yang ingin kita capai. Yuk kita sampai ya. Jadi kita sampaikan ini kita sampai orang kan bingung kalau begitu. Gitu ya. Antara non verbal dan verbal itu harus komplement ya. Kalau bisa substitute atau saling mengganti saja. Atau sifatnya aksentuasi hanya menjelaskan atau menegas saja dari apa yang sudah kita bicarakan secara verbal ya gitu. Ya, lanjut. Ya, bagaimana kita membuang jauh-jauh rasa kegugupan kita ya berhadapan dengan audiens. Ternyata audiensnya pakar-pakar semua, jago semua teman-teman kita lagi yang tahu rahasia kita gitu ya, panelisnya juga atau dan sebagainya gitu. Gimana ya caranya selain kita tadi berdoa segala macam, sebelum kita masuk arena, temui mereka, sapa mereka, jabat tangan mereka, peluk mereka, ajak bercanda mereka untuk mencairkan suasana sebelum kita masuk arena gitu ya. Ajak bersalaman. Hai, aduh makasih banget udah dateng. Maaf ya, apa adanya nih. Ya jangan ketawain aku loh. Nanti aku presentasinya seperti ini. Duh, aku agak flu. Nanti jangan ketawain ya kayak gini. Itu udah apa-apa nanti pada saat ketemu dengan audiens, gitu ya. Ya, gitu. Jadi kalau bisa tuh begitu. Oke. Kemudian nanti mau dibicarain apa sih kayak gini. Kita kasih bocoran mereka tapi nanya ya gitu dan sebagainya gitu kita sudah ada namanya apa ya forward kalau ada feedback ya itu adanya feed forward ya kita melakukan feed forward bagaimana sebelum ada feedback nanti pada saat pembicaraan kita di awal sudah bicara mereka dan kita sudah sedikit tahu gitu apa yang mereka sampaikan ya ekspresi mereka dan segala macam akhirnya kita tuh berada dalam arena yang sudah kita kenali dan kita merasa enjoy aja di situ gitu ya.
Oke. Ya, bagikan informasi yang relevan dengan kondisi kita dengan karya kita. Tahu nggak, karya saya itu setahun lo bikinnya gitu ya. Ini kayak gini cerita, lu hambatannya luar biasa dan segala macam bisa gitu kan ya. Nah itu, jadi untuk memperkuat persepsi dengan tujuan pada mereka gitu kan. Ya, jadi luangkan waktu untuk mengucapkan terima kasih atas kehadiran mereka, mengakui pentingnya. Aduh, makasih banget nih sahabat-sahabat aku yang cantik, yang ganteng, yang luar biasa, udah hadir, gitu ya. Pasti susah ya perjalanannya ya, ikut segala macam ya. Kita berikan satu reward ya kepada mereka. Oke, lanjut, lanjut Mbak. Ya, oke. Jangan lupa pada saat presentasi ya, practice again, practice again, practice again. Ya, itu jam terbang, jam latihan namanya riyadhah itu tuh betul-betul akan memberikan efek yang luar biasa terhadap kita. Selain secara psikologis, juga secara apa namanya mekanistik. Kalau kita sudah terbiasa latihan, itu ada refleks ya di dalam pada saat bicara kita lupa, bingung segala macam. Pada saat latihan itu akan eh, si yang latihan itu akan bicara sama kita, kayak gini loh, dulu kayak gini loh, kayak gini. Itu akan ada refleks seperti itu. Dan jadi jangan diabaikan ya masalah latihan itu, karena si latihan-latihan itu adalah tabungan, tabungan memori, tabungan psikologis ya terhadap diri kita ya, terhadap mekanistik tubuh kita dalam otak kita, nanti akan keluar sendiri yang akan membuat diri kita itu merasa terbantu, di backup seperti ada teman. Saya mau ngomong kayak gini, gerak kayak gini apa, oh iya, tiba-tiba aja kita tuh melakukan hal yang ini karena apa, dalam praktek latihan yang kemarin-kemarin itu kita sudah tertabung gitu di dalam diri kita secara interpersonal gitu. Nah itu ya, jadi jangan abaikan sebuah latihan ya. Nah, gitu. Oke, ya lanjut. Oke, ini pastikan slide presentasi singkat. Oke, tadi sudah saya sebutkan tadi ya. Fokus teks pada topik utama, hindari kelebihan informasi dan tampilkan poin-poin utama dengan huruf tebal. Jadi kalau yang pelupa ya, kemudian juga masih samar-samar dengan apa yang mau kita bicarakan, masih belum pasti, masih deg-degan ya, berikan hal yang poin utama itu, kalau nggak huruf besar ya, berikan warna yang kontras, tebal atau dan lain sebagainya. Ya, jadi membuat kita itu ada istilahnya itu eye dominant, jadi kita eye catching gitu, jadi oh iya ya yang mau kita bicarakan tuh ini, jadi kita nggak kemana-mana, kita sudah pada saat kita bicara ini sudah dikasih tahu tuh sama si huruf-huruf yang sudah kita eh, bikin gitu ya, sudah kita tandai gitu ya, mereka itu berkomunikasi kepada kita. Nah itu ya, nah itu oke. Perhatikan desain presentasi, elemen visual, grafis, animasi atau video kalau memang itu diperlukan ya. Dan biasanya memang harus ada ya, karena sudah zaman milenial ini adalah ya yang menemani kita. Ini nggak selalu 110-100% kita bicara, tapi ada video yang kita tampilkan. Tapi videonya memang harus harus connect dengan kita ya. Dan kita harus menjelaskan pesan dalam video ini yang sama, kita menjelaskan nggak nyambung gitu ya. Atau terlalu berlebihan ya, gambarnya seperti ini tapi kita berikan satu hal yang lebih over gitu ya. Over text gitu ya dari yang kita sampaikan ya. Oke, lanjut. Oke, ini mah dari saya saja ya. Jadi teman-teman, bahwa presentasi itu relatif ya, jangan dianggap sebagai segalanya pada saat kita presentasi. Jangan kita berpikir bahwa kita harus perfect, kita harus 100% tampil seperti apa, tapi apa adanya, natural saja gitu ya. Kita adanya begini ya sudah gitu. Enakan natural gitu. Ya, kalau kita dibuat-buat, kita terlalu maxing gitu ya, justru akan membelenggu kepada fleksibilitas kita pada saat bicara dan presentasi. Kita terpaku kepada, kok ada yang tidur ya, kok ada yang pada pergi sih, ada segala macamnya, kita ke distract yang kayak gitu. Nah, jangan ya. Presentasi kita kan yang biasa saja gitu ya, hal yang biasa. Tapi yang membuat luar biasa itu adalah bahwa kita betul-betul apa, menghargai kehadiran mereka secara luar biasa. Nah, itu yang penting ya. Fleksibilitas itu karena kita berpikir
kaku itu karena kita berpikir karena kita ingin perfect gitu. Pikiran-pikiran negatif ada di sini dan segala macamnya ya. Jadi kesuksesan dalam presentasi itu memerlukan waktu berkali-kali jam terbang itu membuktikan ya. Ada dedikasi, kesabaran, melibatkan pelatihan, pengalaman, dan lain sebagainya. Jadi semua itu proses belajar. Tidak ada pembicara internasional yang tidak gugup. Tidak ada 100 pembicaraan ya, yang 1-2 kali itu, atau 100% itu berhasil. Pasti 1-2 kali akan ada melesetnya ya. Seperti tupai, 100 kali dia loncat pasti ada 1, 2, 3 kali dia jatuh tidak apa. Nah, kejatuhan itu dijadikan pembelajaran. Kejatuhan itu enteng saja kita berikan mereka maaf, terima kasih perhatiannya, mohon kritikannya ya dan sebagainya itu. Nah itu ya Mbak ya, mungkin dari saya sedikit saja, mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elis atas penyampaian materi yang sangat luar biasa. Nah, oke, teman-teman semuanya, sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan untuk mengaktifkan fitur raise hand atau mungkin kalau ada kendala di fitur raise hand boleh untuk mengetik di kolom komentar. Nah, Ibu ini sudah ada satu pertanyaan dari Mbak Bella, Ibu. Mungkin boleh saya bacakan aja ya, Bu. Ya. Jadi Bu, jadi Mbak Bella ini banyak menemukan beberapa orang tuh takut presentasi atau tidak berani berbicara di depan umum karena faktor trauma di masa lalu, Bu. Nah, selain mereka ke psikolog dari sisi ilmu komunikasi, gimana sih Bu jenis latihan yang bisa mereka coba agar berani berbicara sembari mereka mengobati trauma di masa lalunya, Ibu? Mungkin itu untuk pertanyaan pertama dulu, Ibu. Baik. Boleh dijawab. Iya, oke. Ini adalah kendala yang sangat esensial ya, sangat prime. Banyak sekali dihadapi oleh teman-teman ya, juga masyarakat kita untuk berbicara di depan umum. Padahal berbicara di depan umum itu menyenangkan, ya, penting dan segala macam. Nah, tapi kalau misalnya masalahnya trauma, ini kan masalah lain ya, jadi bukan masalah sebetulnya ini kan masalah psikologis ya, masalah psikis ya. Dan itu yang harus diobati itu adalah masalah traumanya dulu sebelum bicara di depan. Jadi bukan keberaniannya dulu bicara di depan, tapi traumanya dulu. Ini traumanya kenapa? Jadi itu harus ditelusuri secara psikologis. Kalau harus maju kepada sesi psikiater, ya harus dilihat dulu ini bagaimana. Karena ada juga yang dari kecil ya takut untuk bicara di depan umum. Karena misalnya inner child, waktu kecil sering dibully gitu ya, gara-gara dia cadel, yang bilang R itu tidak bisa bicara R. Kemudian ada masalah kendala-kendala yang lain gitu. Nah itu harus disembuhkan dulu sebetulnya itu gitu ya. Tapi kalau misalnya masih sebatas dia tuh sering berbicara di depan, tapi masih saja gugupnya ada dan lain sebagainya kayak gitu. Berarti ini faktor latihannya yang tidak benar, ya. Ada faktor latihan ya berarti yang memang belum istilahnya belum ketemu latihan yang benar gitu, yang baik gitu ya. Walaupun dia sudah berlatih kemana-mana gitu. Karena begini, kita banyak kita sakit, banyak menemui banyak dokter gitu ya. Tapi kenapa kita masih sakit? Apakah ditentukan oleh penyakitnya atau oleh dokternya? Bisa jadi karena pola berobat kita, pola yang tidak disiplin kita ke dokter dan segala macamnya. Kalau kita sudah kerasa sakit kayak gitu, kita dibiarkan dan segala macamnya. Jadi pada saat berbicara pun begitu, kita biarkan ya pola kendala-kendala dan diri kita itu akhirnya menjadi sudah tidak sadar lagi, unconsciousness ya, itu menjadi hal yang nah itu yang menjadi kendala kita gitu. Sebetulnya kendala itu harus diselesaikan dan harus disembuhkan. Nah, jadi harus ditemukan dulu sebetulnya kendalanya di posisinya yang mana bicara itu. Takut sama audiens gitu, audiens yang mana dulu gitu yang harus kita takuti gitu ya dan sebagainya. Padahal kan saya bilang audiens itu bukan monster. Audiens itu juga bukan malaikat suci di mana kita harus berbicara sesuai dengan nah ya dengan apa keberadaan mereka ya tidak begitu gitu. Monster berarti kan bukan diri kita, kenapa harus ditakuti? Saya kan bukan monster gitu. Ya. Kenapa harus ditakuti? Itu bismillah saja. Ya.
Kemudian kita juga berusaha saja bahwa kebetulan kita di depan ini para monster, ya ajak aja ke arah yang baik, gitu ya, ke arah yang benar gitu dan lain sebagainya. Nah, kita yang kita bicarakan kan hal yang memang bermanfaat buat mereka. Masa mereka menyerang kita gitu ya. Nah, jadi pikiran-pikiran positif ini yang harus kita bangun, kita konstruksi, kita tanamkan, gitu ya. Bismillah deh, mungkin saya mah gak begitu jago lah bicara ya. Saya mah ya orang biasa saja. Tapi insya Allah yang saya bicarakan ini penting. Nah itu, jadi harus ditanamkan itu ya. Hal yang perlu mereka ketahui. Pasti mereka banyak nggak tahu nih apa yang mau saya sampaikan. Bismillah saja, ini penting loh. Jadi di awal sudah bilang begitu, bapak ibu bapak bapak-bapak ibu-ibu teteh mbak dan segala macam apa yang saya sampaikan mungkin sudah banyak dengar ya dan segala macamnya. Tapi ada satu hal pak yang perlu saya tanamkan bahwa ini sekali lagi pak ini hal yang penting ya pak ya untuk kita lakukan bersama, harus kita kerjakan bersama ya, harus kita carikan solusinya yang bersama gitu ya. Karena yang mungkin yang lain-lain yang sebelumnya gitu sudah disampaikan tapi solusinya belum ada, harus begitu saja gitu ya. Kira-kira begitu aja salah satu dari pikiran kita jauhkan hal yang negatif karena audiens itu bukan malaikat yang suci, bukan monster dan segala macam, tidak ada yang perlu ditakuti dan pertama ada kenali dulu trauma kita apa. Kalau perlu ke psikolog, psikolog apa bicara dengan saya juga boleh, ngobrol dengan saya, ayo. Dengan Ibu Sansabella boleh juga, gitu ya. Silakan gitu ya. Monggo Mbak. Baik, terima Mudah-mudahan kasih Bu. Berarti untuk terkait apa teman-teman yang mungkin takut nih bicara karena ada trauma, berarti apa perbaiki dulu dirinya, kenali dulu traumanya karena apa. kenali dulu Gitu ya. traumanya. Oke, selanjutnya Bu, ini ada pertanyaan kedua dari Mbak Ainun Nafisa. Gimana sih Bu caranya agar terbiasa untuk menyampaikan pendapat di depan orang banyak? Sedangkan kita ini tipikal orang introvert, Bu. Supaya terjalin komunikasi yang efektif itu gimana sih Bu caranya? Gitu, Bu. Oke, saya tidak berbicara dulu introvert dan ekstrovert ya. Kan tadi bilang bagaimana kita bisa terbiasa untuk bicara atau mengemukakan pendapat kita di depan umum. Kalau ingin terbiasa berarti harus dibiasakan. Event sekecil apapun jangan dilewatkan untuk kita mengemukakan pendapat. Entah di rumah, entah di rapat kecil, entah di kelas, di tetangga, rapat RT, RW, pengajian ya, atau majelis taklim segala macam. Coba belajar mengemukakan pendapat. Jadi karena kita ingin terbiasa ya, ya harus biasa, harus dibiasakan. Kalau tidak dibiasakan tidak akan biasa. Kuncinya itu kan, ya. Kalau ingin biasa harus biasa dan itu harus dianggap biasa. Jangan hal yang luar biasa. Saya hari ini ke majelis taklim. Saya kan mengumpulkan pendapat. Ya harus dibiasakan. Dan ini jangan dianggap satu luar biasa. Ini hal yang biasa kok, gitu. Ya, nah itu. Jangan bicara dulu, saya mah pendapat saya takut diketawain. Nah, kendala itu berarti tidak terbiasa, artinya tidak mau membiasakan diri. Tidak mau membiasakan diri itu akan menghambat kita dari keterbiasaan. Gitu ya, Mbak Inun. Oke. Biasakan dalam momen apapun, dalam kecil segala macam, mau diketawain, diremehkan, di apa, itu harus dibuang jauh-jauh. Oke. Buang jauh-jauh. Berarti kalau untuk pertanyaan dari Mbak Ainun intinya Biasakan, karena ya, ingin terbiasa kan. banyak Iya, harus latihan gitu ya. Ya. Mungkin dari teman-teman lainnya ada yang ingin bertanya lagi nih. Oke, ini ada dari Mas Eko. Silakan Mas Eko, boleh on mic atau diketik atau gimana Mas? Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Eko Budi Nurjianto, salah satu pegawai di BUMN juga, mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Ponorogo. Nah, luar biasa, jauh sekali. untuk dua pertanyaan pertama, itu bagaimana cara menjaga ketertarikan audiens sepanjang presentasi. Kadang untuk audiens itu kan
ketertarikannya naik turun, grafiknya naik turun begitulah. Bagaimana cara menjaga ketertarikan audiens itu sepanjang kita presentasi. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua yaitu apa tips untuk mengevaluasi keberhasilan dari presentasi kita? Begitu saja Bu Elis, terima kasih. Pertanyaannya luar biasa. 2 ya. 2 aja ini bisa panjang nih, bisa 2 buku nih. Oke. Oke. Saya memiliki buku namanya Communication Passion ya, berbasis emosional spiritual. Tahun 2012 tapi sudah habis, alhamdulillah. Dicetak 3.000 sudah sold out ya, habis di penerbit sudah habis sama sekali ya. Ini saya tuliskan di situ tadi bagaimana kita membangun ketertarikan kita dengan audiens, bicara dari awal sampai akhir ya. Jadi pertama adalah kalau tertarik berarti kita ada tarik menarik ya Pak ya. Jadi bukan dari kita saja tapi dari audiens juga gitu ya, harus ada dua-duanya. Oke. Nah, kalau kita tuh tadi bilang bahwa saya ini introvert atau apa, kita lihat dulu, kenali diri kita sendiri dulu ya. Kalau kita ini tipe introvert atau ekstrovert. Kalau introvert, visualisasi, gambar, video, biar kita nggak banyak bicara. Ya, kita nggak banyak bicara. Gitu. Tapi kita juga jangan menjadi pembaca juga. Ya, artinya jadi kita harus menjadi storytelling dari gambar-gambar yang kita jelaskan. Tuh, ya, saya itu. Keduanya juga unik. Memang mau nggak mau kalau menjadi pembicara memang harus menarik. Kalau nggak menarik gimana ya? Kan mau jadi pembicara memang harus menarik gitu. Kalau menarik audiens gitu ya. Satunya adalah pertama tuh dinamika dari awal ya. Diledakan dari awal tadi itu dengan humor, anekdot segala macam agar si namanya ledakan ya. Namanya ledakan, boom gitu ya, kita bikin dari awal itu audiens itu kita wow gitu. Udah kita bikin ketawa duluan nih kayak gitu ya. Kita bisa namanya jangan anti klimaks ya. Kita sudah nge-boom tapi kemudian di akhirnya tuh kita menjadi fade out sedikit-sedikit, akhirnya kok di akhirnya jadi lembek ya, jadi lemot ya, kemudian hilang energi ya. Nah, itu jangan seperti itu. Kalau dari awal sudah mulai anekdot, berarti kita sudah harus membangun itu dengan lebih. Kemudian, nah itu kan misalnya gini, kalau kita bermain kan, kalau kita ingin menarik kan, kalau kita layang-layang ya, layang-layang itu kan nggak semakin lemah kita menggulur kan, tapi justru harus lebih kuat kan, lebih kuat. Nah itu di dalam berbicara kan begitu. Jadi kita harus punya amunisi yang membuat orang lain itu tertarik sama kita. Dari mulai anekdot, gambar, cerita, sampai cerita sedih. Ya, kalau saya cerita sedih sambil benar-benar nangis, saya keluar mata. Saya bicara tentang bagaimana konflik di Rohingya kayak gini, perempuan itu menjadi korban kayak gini, jadi benar-benar nangis. Saya minta waktu untuk saya nangis keluar. Orang pada ngelihat nangis, hah serius nangis nih, gitu ya. Ya. Terus kita memberikan satu cerita yang memang pengalaman kita yang membuat, jangan malu-malu menceritakan diri kita yang membuat orang yang tertawa sama kita ya. Ada bully diri sendiri nggak apa-apa gitu. Orang lain ketawa itu nggak apa-apa, menurut itu namanya senjata inilah. Namanya senjata sedikit bundir lah nggak apa-apa gitu ya. Tapi orang lain misalnya ada ketawanya gitu, nggak apa-apa. Jadi mulai dari Bu, kalau misalnya saya cerita-cerita gembira, nanti saya ada cerita sedihnya, itu namanya dinamika. Kita harus memberikan dinamika itu, ya. Jadi menguat ya. Tadi menghibur, cerita, jadi ekspresif. Apa kita ceritakan harus ekspresi. Jadi kita nggak datar. Semua mimik, semua non-verbal kita ini bicara, mulai dari mata, gerakan tubuh, gesture, postur, ya, jarak komunikasi atau proksemik kita dengan audiens juga dijaga. Kadang kita maju, jarak sosial, kadang kita jarak mundur, jarang kita juga jarak personal. Ada bagaimana Ibu Bapak paham dengan apa yang saya sampaikan? Ibu kenapa tersipu? Malu ya dideketin sama saya, lalu saya mundur jadi bisa begitu ya. Jadi permainkan banyak sekali, jadi verbal kita, non verbal kita, visual kita, dan segala cerita-cerita. Baik itu Pak Budi. Terus kemudian apa tadi, bagaimana kita mengevaluasi keberhasilan keberhasilan kita gitu Bu. Oke, bagaimana kita ingin mengevaluasi cara
komunikasi kita. Berarti kita harus punya indikator sebelumnya. Satu, indikator dalam berbicara itu misalnya dari komunikatornya. Ada etosnya, logosnya, patosnya. Kita ukur. Etos itu adalah keyakinan kita, ya, membuat kemampuan kita membuat orang yakin. Satu, ada nggak orang yakin sama kita? Contreng, ya. Wah, patos saya, emosi saya, bagaimana nyampe apa tidak? Ada banyak loh orang ketawa atau malah pada saat kita sedih mereka sedih nggak? Ah, kelihatannya ya 30%. Tulis, ya. Terus bagaimana pada saat saya menyampaikan informasi yang membuat orang lain bisa paham, cerdas, atau membuat orang lain terbuka pikirannya, kayaknya banyak yang nggak ngerti ya, 50. Kayak gitu aja. Jadi indikator apa ya sampai mulai dari kemampuan diri kita sampai substansi kita ya, itu kita tulis beberapa 10 lah. 10 lah. Kita tulis sendiri. Kemudian kita evaluasi diri kita, waduh, setelah dijumlahkan, kok 60 ya? Berarti harus naik lagi nih. Kita bicara lagi, evaluasi diri lagi sesuai indikator diri kita. Namanya self-perceptual. Ya, itu bikin. Kita buatlah. Dan jangan lupa kita minta evaluasi dari teman-teman, dari audiens. Kalau ada kuesioner ya, kita kuesioner dan sebagainya. Kuesioner mini kuesioner saja gitu ya. 10 pertanyaan ini bagaimana pembicara ini sih? Nah, itu bisa jadi combine dua. Kok dari saya 60, dari audiens 70, bagi dua jadi 65. Gitu ya. Kayak gitu. Jadi begitu. Betul ya Pak Eko ya? Terima kasih Bu Elis, jawabannya sangat luar biasa sekali. Menjadi pembelajaran juga untuk kami semua. Terima kasih Bu Elis. Baik, terima kasih untuk Eko Budi atas pertanyaannya dan terima kasih juga untuk Bu Elis, jawabannya sangat luar biasa. Mungkin teman-teman ada lagi yang bertanya. Oke, karena waktu juga sudah menunjukkan pada pukul 5:11. Jadi mungkin kita tutup ya diskusi kita hari ini. Untuk itu saya ingin memberi kesimpulan sedikit bahwa sebenarnya kalau dalam hal komunikasi, kita sebagai komunikator itu pasti menjadi aktor yang kita diperhatikan. Nah, maka dari itu, disitulah kita bisa memposisikan diri kita bagaimana semua mata kita berbicara, mulut kita berbicara, bagaimana kita bisa ekspresif sehingga kita bisa begitu terlihat menarik di mata audiens, begitu. Sehingga nanti informasi yang kita sampaikan bisa tersampaikan dengan baik. Nah, untuk itu mungkin sekarang kita sebelum ditutup nih, kita mau foto bersama dulu nih teman-teman. Jadi boleh on cam ya semua ya, biar kelihatan wajah tampan dan cantiknya nih. Boleh on cam. Ya, mungkin untuk yang screenshot ini siapa ya? Boleh aku deh. Teman-teman boleh on cam semuanya. Boleh dibantu Mbak Ainun, Mbak Anggita Mbak mungkin Anggita Pak. mungkin. Boleh Ya, dibantu juga Mbak Anggita mungkin kalau Mbak Anggita bisa. saya bisa ini foto. Oke, siap. Oke. Ayo teman-teman kita on cam sebentar, kita foto bareng Ibu Eli. Ya. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Satu lagi boleh? 1, 2, 3. Oke semuanya. Selanjutnya sebelum ditutup nih, aku pengen ngingetin lagi ke teman-teman. Jadi Maestria dekat-dekat ini bakal ngadain satu workshop, yaitu workshop foto di tanggal 11 Februari. Ini merupakan salah satu dari sesi berkelas. Nah, jadi buat teman-teman yang mau daftar boleh langsung kepoin di Instagramnya @maestria.id. Jangan lupa juga yang mau mampir ke Instagramnya GCKI boleh. Nah, sebelum ditutup, mungkin aku mau Boleh nyanyi nggak satu saya pantun, boleh mohon, ya, silakan ya. ada boleh permintaan nih teman-teman sebelum Oh ditutup iya, nih gimana? ada permintaan permohonan dari saya, mohon maaf sekali. Ini boleh Ibu Sansabella, Pak Eko untuk mensubscribe YouTube-nya GCKI bila berkenan. Iya Bu Ya. Eli, siap.
Iya, Iya, terima kasih Bu Elis. ya, Terima kasih juga sama-sama, sudah mau berbagi hari ini. Salam sama-sama, kenal. sama-sama Ibu Sunmila. Iya, Baik. terima Ya, kasih. mungkin teman-teman boleh ya kita mampir ke YouTube-nya GCKI terus kita subscribe. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk pemateri kita Bu Elis Lestari atas hari ini. Materinya sangat luar biasa. Semoga hari ini menjadi diskusi yang membawa keberkatan dan kebermanfaatan. Untuk itu saya tutup dan saya juga selaku moderator undur diri. Saya tutup dengan satu pantun. Makan mie pakai kaktus ditambah dengan nasi supaya silaturahmi tak terputus. Bolehlah follow akun kita maestria.id dan cerdas komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Waalaikumsalam teman-teman. Terima warahmatullahi kasih Bu Elis. wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.